Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kakak mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena di sini kan kakak baru masuk di kelas kalian. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini nama kakak Fadil ya. Kakak tulis saja biar kalian tidak lupa ya. Waduh, ini warna merah ya. Biru aja. Oh enggak hitam. Nah, Fadil. Nah, di sini kakak dari Lampung Timur, yaitu tepatnya di daerah pesisir. Ada yang mungkin daerah pesisir di sini? Daerah pesisir. Pernah ke Lampung Timur? Tidak. Tidak. Pernah. Pernah. Di Lampung Timur mananya nih? Daerah metro sih, Pak. Metro itu mah masih bukan Lampung Timur itu ya. Bukan. Berbatasan sih ya. Berbatasan. Nah, ini kakak lulusan dari Universitas Lampung ya. Ada yang mau masuk Unila nggak? Pak. Wih, respect ya, respect. Nah, oh iya, salam kenal semuanya ya. Salam kenal. Salam kenal. Nah, di sini karena kakak sudah memperkenalkan diri dan kakak belum tahu nama kalian, silakan ayo perkenalkan diri dari sebelah kanan ya. Perkenalkan nama, moto hidup, asal sekolah dan cita-cita ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Arif. Fadlan ya. Kemudian saya ini berasal dari SMA Quran Darul Fatah. Saya tinggal di Bandar Lampung, tepatnya di Gunung Terang. Gunung Terang Dan iya deket ya. iya dekat di Lakapura. Oh iya. Kemudian moto hidup saya adalah kepintaran sejati adalah ketika pengetahuan dimiliki seseorang membuatnya rendah hati. Itu saya mengutip perkataan dari seorang imam, yaitu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Masya Allah, ini dari murni ini ya, sekolahan Islam ya, motivasinya dari tokoh Islam. Oh iya, tadi cita-cita. Oh, cita-cita saya insya Allah sih ingin menjadi seorang insinyur, Pak. Jadi orang kaya mau nggak? Boleh. Nah, itu mah cita-cita semua orang ya. Jadi orang kaya, masuk surga. Cita-cita semua orang gitu ya. Ya, selanjutnya, nanti siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Sergio Detriza, biasa dipanggil Riza Kaya. Asal sekolah dari SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Al-Azhar 3. Ya, cita-cita ingin jadi guru bahasa Indonesia. Moto hidupnya. Oh, moto hidup. Iya, lupa tadi moto Jadilah hidup. versi terbaik dari dirimu. Ini perkataan dari siapa ini? Perkataan dari teman saya, Pak. Oh. Beliau ini lebih sayang ke orang lain dibanding dirinya sendiri. Ini masalah hidup ini ya. Iya, kesian bener saya lihatnya. Kayak ke diri sendiri. Iya. Itu nggak sayang ya. Lebih sayang ke orang lain ya. Iya. Ini yang sangat-sangat disayangkan ya. Jadi ngomong-ngomong kalian berdua udah saling kenal belum nih? Udah. Oh, udah ada grupnya sendiri ya. Iya. Tadi nama panggilnya siapa? Nama panggilan saya Fadlan. Fadlan, ini Riza. Ya. Sergio kayak pemain sepak bola ya. Bapak saya kebetulan fans Real Madrid. Oh, fans Real Madrid. Wih. Kalau Fadlan fans apa ini? Kalau saya fans AC Milan ya. Beda benua ya. Beda satu liga ya. Beda negara doang sih, Pak. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas. Ada yang tahu kita akan membahas apa? Kita akan membahas teks eksplanasi, Pak. Oh bukan. Nah ini kita akan membahas PBM. Apa itu PBM? Pemahaman. Waduh, spidolnya mau habis ini. Pemahaman, bacaan, dan menulis. Pemahaman, bacaan, dan menulis. Nah, kira-kira kalau materinya tentang pemahaman, bacaan, dan menulis, ini termasuk materi UTBK ya. Jadi kita masuk ke pembahasan UTBK. Ini termasuk di TPS, tes penalaran skolastik. Nah, tes penalaran skolastik itu salah satunya ada materi tentang PBM, pemahaman, bacaan, dan menulis.
ketelitian. Karena dalam mengerjakan soal itu, apabila satu kata saja salah, kita salah membaca atau salah menulis, bisa jadi jawabannya juga salah. Maka dari itu, hal yang paling penting kita persiapkan dalam memahami bacaan, ya, pemahaman bacaan dan menulis ini adalah ketelitian itu. Karena namanya membaca soal itu kan, materi ini kan ya, materi ini jelas panjang ya kan, ada soal ceritanya. Selain dari membaca semua ya, kita harus membaca secara teliti. Nah, di dalam PBM ini ada banyak ya materinya, ada sekitar 12. Ini ya. Ada 12 materi. Yang pertama itu ada ide pokok. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas ya. Kurang lebih nanti ke depannya ada 12 materi yang mungkin kalau waktu ini hari ini kita cukup untuk membahas ide pokok. Minggu depan kita akan membahas tentang kepaduan wacana. Tapi kita bahas terlebih dahulu mengenai ide pokok. Nah, kakak mau tanya nih, kalian pernah tidak sih membaca sebuah teks? Bisa teks cerita ataupun teks berita. Pernah membaca atau tidak? Pernah. Nah, ketika kalian membaca sebuah teks tersebut, apakah kalian dapat memahaminya secara mudah? Iya, ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang iya, ada yang tidak. Tetapi tujuan dari teks itu dibuat, kalian bisa memahaminya kan? Ya. Nah, itulah kurang lebihnya gambaran secara umum yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu ide pokok atau bahasa lainnya adalah gagasan utama. Gagasan utama itu, ada yang tahu tidak apa sih gagasan utama atau ide pokok itu? Intinya adalah apa? Intinya itu mencakup penjelasan seluruh paragraf. Iya, mencakup pembahasan secara umum, secara keseluruhan. Kalau dari Fadlan, bagaimana? Menurutmu ide pokok atau gagasan utama itu apa? Ide pokok atau gagasan itu adalah kalimat inti di mana sudah mencakup seluruh isi dari paragraf. Iya, benar sekali. Ide pokok ini adalah inti pembahasan. Inti pembahasan atau kalimat dasar. Ini saya garis saja ya. Kalimat dasar yang ada di dalam paragraf ya. Salah tulis, maaf. Error. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Jadi, ide pokok itu merupakan inti pembahasan atau kalimat dasar yang ada di paragraf, bukan kalimat penjelas ya. Jadi, ide pokok itu kalau dia ada kalimat yang mencantumkan contoh atau sebuah rincian, itu bukan gagasan pokok, bukan ide pokok. Ide pokok itu adalah kalimat dasar. Ya bisa jadi di awal atau bisa jadi di akhir. Kalau di akhir itu bisa berupa kesimpulan ya. Kalau di awal ya memberikan penjelasan bahwa materi ini loh yang akan kita bahas. Sampai sini tergambar? Tergambarnya. Ini saya garis bawahi ya. Jadi ide pokok itu adalah inti pembahasan atau kalimat dasar. Oh ya. Nah, dalam memahami ide pokok ya, itu ada yang namanya ciri-ciri. Apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri ide pokok. Ciri-ciri ide pokok. Nah, ini terbaca kan? Terbaca. Ya, terbaca ya.
nanti ya tulisnya ya, nanti ya kita perhatikan dulu. Yang pertama, bersifat umum ya, bersifat umum. Nah, ini apa spidolnya agak kurang jelas ya. Yang pertama adalah bersifat umum. Bersifat umum. Maksudnya umum itu apa sih, Kak? Ya, maksudnya umum itu apa sih? Umum itu tidak lagi sakit ya? Sedikit pilek Pak. Ini karena lagi ini ya, lagi mungkin musim hujan ya, makanya itu sering sakit ya. Ini pada juga jangan menyepelekan tentang kesehatan diri ya, karena lagi musimnya ini. Jangan sering minum power tuh. Di sini kalian kan biasanya anak SMP itu kan, SMP ya anak sekolah lah, bukan cuma SMP lah ya. Sering tuh kan minum-minum kayak power torpedo itu jangan ya. Itu berbahaya. Padahal memberikan ini apa ya, dampak yang buruk ya Pak ya. Jadi kalau ada teman kita yang minum power harus kita pukulin nggak sih Pak? Jangan ya. Cukup dirampas saja ininya ya minumannya. Rampas minum sendiri. Ya, selanjutnya ya, kita lanjut ke topik kita. Bersifat umum. Ya seperti pada pengertian di atas. Ide pokok itu sifatnya umum. Tidak menjelas, tidak ini bukan sebagian kecil, mencakup keseluruhan. Satu kalimat yang mencakup keseluruhan isi. Bukan hanya satu kalimat saja, ya. Maksudnya adalah mencakup keseluruhan. Atau bahasa enaknya apa ya? Atau mewakili isi bacaan. Kan kalau di dalam berita atau di dalam sebuah teks biasanya ada kan satu kalimat yang kalau kita baca kita ngerti, oh kalimat ini teks ini itu membahas ini gitu. Nah, kita bagaimana bisa tahu ya, karena kalimat itu mewakili isi bacaan yang akan kita baca. Ya, yang akan kita baca. Ini kakak tulis ya biar ini spidolnya pakai hijau aja lah. Nah, kelihatan. Ini kelihatan nggak tadi warna hijau ya? Ya. Mewakili isi bacaan. Nah, ini yang penting ya. Ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua. Yang kedua adalah mengandung inti Kalimat. ya, inti pembahasan. Mengandung inti pembahasan. Nah, jadi di dalam sebuah kalimat itu pasti ada lah satu atau dua kalimat yang itu tuh mengandung inti bacaan atau mewakili isi bacaan, dan kalimat-kalimat setelahnya itu hanya penjelas. Nah, ini yang membedakan antara ide pokok. Nah, ini saya tulis dulu ya. Kalimat yang lain hanya memperjelas. Tulisannya bisa dibaca kan? Iya. Nah, ini yang membedakan antara ide pokok dengan kalimat yang memperjelas. Kalimat yang memperjelas itu apa sih maksudnya? Kalimat yang mendukung ide pokok. Nah, dia biasanya berisi rincian atau apa? Contoh. Nah, fungsinya rincian dan contoh itu apa? Untuk memperkuat dari ide pokok itu tadi. Ya, ini namanya dinamakan dengan ide pendukung. Benar sekali. Atau kalimat yang memperjelas ya. Nah, kalimat yang memperjelas.
memperjelas. Ciri-ciri yang sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada Pak. Nah, kita lanjut dulu ya. Kalau begitu, ciri-ciri yang ketiga adalah biasanya ini normalnya ya, karena nanti kita akan membahas tentang pembagian ide pokok itu adalah apa saja. Jadi kita ke ciri-ciri yang biasa ditemukan. Biasanya terdapat di awal dan Di akhir. akhir. Biasa terdapat di awal dan akhir. Atau bisa juga di keduanya. Kalau di keduanya berarti apa? Saling melengkapi atau saling terkait. Iya, terkait. Kalau keduanya dalam kurung terkait, saling terkait. Saling terkait. Nah, ini contoh yang terakhir. Ciri-ciri yang terakhir adalah, nah ini adalah clue atau kata kunci yang penting dalam memahami ide pokok, yaitu apa? Ide pokok itu tidak pernah membuat yang namanya contoh. Ini yang dari tadi saya sebutkan. Tidak memuat contoh. Nah, tidak memuat contoh. Karena apa? Ya, karena contoh atau rincian itu hanya untuk apa ini namanya? Sebagai pendukung. Ide pendukung atau kalimat yang Jelas. fungsinya apa sih kalimat memperjelas itu? Untuk menguatkan dari Ide pokok. ide pokok. Hanya untuk memperjelas. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai ciri-ciri dan juga pengertian? Kalau tidak ada ya silahkan ditulis terlebih dahulu ya. Baik Pak. Tulis terlebih dahulu. Kalian selesai apa namanya sekolah ini bulan apa nanti? Kalau tidak bulan Januari, bulan September ya? Iya, Ya. satu semester ini. Nah, di dalam kalian kan mau masuk mana tadi? Masuk Unila ya? Iya. Masuk ya bukan cuma Unila ya, di PTN atau perguruan tinggi lain. Itu kalau mau masuk itu kan seleksi yang pertama ada SNBP. Ya kalau dulu zamannya adalah SNPTN, nah, sekarang SNBP ya. Ini sambil ditulis ya, ini nggak usah, ini cuma sebagai ini aja ya, pesan. Saya kakak mau memberikan pesan kepada kalian. SNBP itu kan ada TKA, tapi kan yang paling penting itu adalah seleksi dari nilai rapor, nilai. Nah, sekarang ini kalian kan punya kesempatan nih untuk mengejar nilainya. Kita kejar di SNBP ini ya. Kita berdoa semoga kita semua yang ada di sini bisa terima di PTN impian kalian. Amin. Akan tetapi kalau belum rezekinya ya kita balas nih nanti di SNBK Iya. UTBK atau UTBK. SNBT ya Pak ya. Iya. Kalau dulu namanya SBMPTN ya. Iya. Tes ya. Belum nggak kelihatan jelas lagi. UTBK. Nah, kalau kita nggak keterima di sini, kita balas nanti di UTBK. Maka dari itu materi UTBK ini kan banyak ya.
TPS nih. TPS itu kan ada banyak macam. Ini hanya salah satunya loh. Salah satunya saja materi ini nanti ada 12. Ya. TPS itu ada penalaran umum, PBM, terus ada juga yang matematikanya itu. Nah, saran dari kakak ini, pesan dari kakak. Kalau memang tidak ada hal yang benar-benar urgent, benar-benar penting dan mendesak, jangan sampai kalian tidak masuk, jangan sampai kalian izin, ya, bisa dipahami? Bisa. Karena kalau sekalinya saja kalian telat ya, kita tidak bisa mengulang dong dari awal kan. Mau tidak mau kalian harus ngambil kelas tambahan. Nah kalau kalian tidak mengambil, yang rugi siapa? Kalian sendiri kan. Ya. Maka dari itu ya usahakan masuk terus ya. Boleh tanya nggak Pak? Iya silakan. Bapak ini dulu kan masuk nilai ya Pak? Jurusannya pendidikan bahasa Indonesia. Boleh tahu nggak sih Pak, kenapa sih Bapak mau masuk bahasa Indonesia Pak? Kenapa nggak jurusan lain gitu? Dan kenapa dulu Pak? Karena ya saya melihat sih dulu prospeknya sebagai guru bahasa Indonesia, terutama laki-laki ini kan sedikit lah ya yang minat. Kakak pikir wah lumayan lah buat prospek kedepannya, sepertinya peluangnya terbuka lebar gitu. Ditambah lagi banyak guru-guru yang mau pensiun. Jadi ketika kita lulus kita bisa mengisi slot kekosongan itu tadi. Saya Pak, Ya silakan. Udah. kan menurut Bapak punya peluang yang cukup tinggi. Tapi kok yang makin tinggi ini gaji pejabat ya Pak? Iya itulah PR dari negara kita saat ini. Ya, walaupun secara kuantitasnya kita sudah merdeka ya, tetapi kualitas di dalamnya keadilan itu sepertinya masih cukup timpang gitu, belum rata gitu. Nah, ini ngomong-ngomong sudah ditulis belum? Nah, kalau gitu kan Bapak hapus ya, kakak hapus ya. Ya, Kita akan masuk ke pembahasan yang baik. lainnya. Ini agak susah nih. Nah, jadi apa tadi ide pokok? Masih ingat nggak? Baru dibahas nih. Gagasan utama atau inti Inti pembahasan pembahasan. atau kalimat dasar Kalimat yang mewakili paragraf. isi paragraf atau isi bacaan. Jadi Pak, setelah saya lihat tadi, Ya. saya dapat menyimpulkan kalau paragraf utama atau gagasan pokok ini bisa berdiri sendiri Pak. Beda sama contohnya. Iya benar. Contohnya seperti apa? Misal Sergio Ramos adalah pemain terbaik. Nah, iya seperti itu kalimat yang mewakili ya. Ini tanpa penjelasan itu tetap bisa berdiri sendiri. Ini Beda sama sepertinya- kayak contoh. Contoh Iya. nggak bisa berdiri sendiri ya Pak? Tidak bisa, harus ada kalimat yang mendukung. Kalimat dasar. Oh ya, kalimat dasar. Ini sepertinya ada persaingan nih antara Sergio Ramos ini. Kalau kamu siapa yang memang idola sepak bolanya ini? Menurut kamu siapa yang terbaik memangnya? Menurut saya banyak sih Pak. Saya nggak bisa menjadikan satu persatu. Iya. Itu Menurut saya Cristiano Ronaldo itu hebat lah. Siap. Dia masih lebih hebat dari Messi. penilaian orang lah ya. Semua orang berhak menilai. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini pembagian ide pokok itu ada ini bisa jadi tips untuk mencari ya, untuk kalian mengerjakan soal nanti ya. Ya. Itu ada 4. Yang pertama adalah Deduktif. Aduh, saya juga batuk ini. Deduktif atau deduktif itu apa Iya. di awal benar. Jadi kalau di awal maksudnya bagaimana? Ide pokoknya ada di awal kah? Kalimat. Di awal kalimat. Yang kedua adalah induktif. Induktif itu di mana? Di akhir. Gak ada ya di tengah ya? Tidak ada. Di akhir.
itu ada di mana? Awal dan akhir. Awal dan akhir. Berarti apa tadi? Syaratnya harus saling berhubungan. berhubungan. Ya, harus terikat, berhubungan atau terkait. Terkait atau berkaitan. Nah, deduktif ini biasanya ya seperti yang dicontohkan Depri tadi ya. Sergio Ramos adalah salah satu pemain sepak bola terbaik. Nah, itu di awal. Kemudian nanti disusul dengan ide pendukung atau kalimat yang mendukung yang menjelas, dibeberkan contohnya, data-datanya secara rincinya yang memvalidasi bahwasanya memang benar loh Sergio Ramos ini pemain yang hebat ya. Lebih baik Oh, dari sepertinya Fadlan tidak terima ini. Apa? Enggak Pak. Oh ya, enjoy ya. Nah, ada lagi satu, yaitu secara keseluruhan. Akan tetapi di sini syaratnya apa? Harus teks cerita. Begitu ya. Iya, teks cerita. Nah, teks cerita ini kan biasanya berisinya ada kayak percakapannya, ada dialognya ya. Kalau kayak kalau hewan itu namanya apa? Fabel ya. Cerita yang teks cerita tentang hewan kayak kancil. Iya, fabel kan? Iya, fabel. Benar, fabel. Nah, itu biasanya kan ada kayak dialog atau percakapannya. Nah, seumpama nih kalian tiba-tiba datang di tengah percakapan, sambung tidak dengan isi bacaan itu tadi, ide pokoknya tadi bakal ketemu tidak? Tidak, maka dari itu perlu untuk membaca secara keseluruhan. Ya semuanya juga ya dibaca secara keseluruhan. Nanti akan Bapak berikan tips, dalam menemukan bagaimana cara menemukan dari ide pokok tersebut. Ya, ini silakan ditulis terlebih dahulu. Nanti kita coba mengerjakan soal ya. Berarti teks cerita itu udah pasti termasuk ciri-ciri keseluruhan atau mungkin ada teks cerita yang memang dia berbeda gitu Pak? Maksudnya berbeda bagaimana tuh? Kan itu Bapak bilang katanya keseluruhan itu contohnya teks cerita. Apakah semua teks cerita itu termasuk ide pokoknya di keseluruhan atau memang ada beberapa teks cerita yang juga merupakan induktif atau campuran? Ada juga yang di awal di akhir itu seperti teks biografi. Tapi siapa ini? Lapisannya Itu HP Rangga ketinggalan kayaknya Pak. nggak masuk dia. Iya, ketinggalan. Tadi kan di perut ya. Ya. Tadi sampai mana tadi? Tentang teks cerita Pak. Iya. Oh iya. Ya itu bisa juga di awal, bisa juga di akhir. Seperti contohnya teks ini, teks biografi. Nah itu kan menceritakan. Ngomong kalian panas ya? Ini mati ya? Dari tadi kan cerah ini. Ya, seperti itu. Nah, cara mau Enggak. Makanya sakit Pak. iya ini tenggorokan saya gatal kan. Nah, kalau mau menemukan yang dari teks ide pokok yang dari keseluruhan ini, secara keseluruhan ini, itu nanti Bapak bahas di tipsnya. Ini sudah ditulis belum? Sudah Pak. Sudah ya. Pak. Oh iya gimana? Jadi teks cerita itu termasuk novel, cerpen, terus berita gitu. Itu keseluruhan berarti Pak. Kalau novel tidak, karena Novel tidak. iya teks cerita itu mungkin hanya bukan mungkin ya, yang terdirinya atas satu halaman doang gitu paling banyak. Oh. Atau beberapa paragraf saja seperti itu. Tapi
kalau novel masuknya kemana Pak? Ya kan ada pembahasan jadi teks novel. Teks novel. Iya. Ya kalau ide pokoknya pasti ada. Tetapi kan di novel itu kan masalahnya atau temanya kan berbeda-beda kan, bergantung lokasi dia di mana, masalah yang dihadapi bagaimana. Kan di dalam novel itu kan tentu problematika masalah yang terjadi itu banyak tuh, ya kan? Pasti ide pokoknya juga bukan cuma satu, karena terdiri atas banyak paragraf. Nah, ini ke kampus ya. Iya Kak. Ya. Ya, aduh, selanjutnya kita ke tips cara menemukan. Nah, ini penting ya, biar kita mudah gitu dalam menemukan dari ide pokok yang tadi. Nah, ini memang yang biru ini sepertinya habis. Yang hijau tadi. Tips menemukan ide pokok. Yang pertama adalah ya, yang pertama jelas apa? Membaca secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya walaupun ketika kalian nanti mengerjakan soal UTBK itu kan soalnya kan jelas panjang kan. Ya kalian membaca secara intens, secara cepat, namun juga teliti. Ya jangan hanya Baca cepat. iya jangan cuma baca, yang dibaca itu jangan cuma satu kalimat aja, karena mentang-mentang tadi kan ada tuh yang ide pokoknya di awal, di akhir, langsung kalian skip. Saya baca di akhirnya aja lah, ide pokoknya siapa tahu di situ. Baca di awal aja. Iya, tidak ketemu, ujung-ujungnya malah dibaca semua, kan memakan waktu seperti itu kan. Nah, yang kedua adalah tentukan kalimat yang paling umum. Tentukan kalimat yang paling umum. Nah, seperti yang sudah dibahas di awal ya, definisi tadi ya, bahwasanya ide pokok itu kan inti bahasan, inti pembahasan, kalimat dasar atau kalimat umum, ya, secara umum. Nah, itu dicari-cari kalimat yang paling umum, bukan yang menjelaskan contoh atau detail, itu bukan ya. Karena sudah jelas Bapak sampaikan tadi, sampaikan di awal bahwa ide pokok itu tidak memuat apa? Contoh atau rinci. Iya. Ya. Bukan ini Bapak merahin. Bukan yang memuat contoh. Ya. 3. Perhatikan hubungan antar kalimat. Oh, maksudnya bagaimana kalau hubungan antar kalimat? Apakah kalimatnya itu punya hubungan darah, hubungan saudara? Tidak. Maksudnya adalah, kan tadi sudah Bapak jelaskan kan, ada ide pokok dan ide pendukung. Itu
itu saling terkait ya. Yang ide pokok itu adalah kalimat dasarnya, kalimat umumnya. Yang ide pendukung itu yang Jelaskan. atau yang menjadi sebuah penjelas. Jadi penjelas. Apabila ada kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, apabila ada kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain, berarti itu adalah ide pokok atau gagasan utama. Nah, ciri-ciri tips yang keempat. Nah, ini yang paling sering menjadi sebuah blunder atau kesalahan ya. Apa itu? Hindari menjadikan contoh sebagai ide pokok. Masih ingat kan? Kalimat yang mencantumkan contoh atau rincian itu merupakan ide pokok atau bukan? Bukan. Karena ide pokok itu ya kalimat umumnya, kalimat dasarnya, kalimat inti yang mewakili isi bacaan. Ini Bapak ulang-ulang dari tadi nih biar kalian ingat ya tentang apa itu ide pokok. Ide pokok itu kalimat inti pembahasan, kalimat yang mewakili isi bacaan, apalagi kalimat dasar yang ada di dalam sebuah paragraf, kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, ini kalau kalian masih kesulitan lagi, ya, yang nomor 5 ini, coba ringkas sendiri. Dengan kalimat sendiri. Nah, ini kalian bisa meringkas ya. Meringkas itu apa sih? Memendekkan atau merangkum. Jadi kalau yang namanya merangkum itu yang ditulis itu yang penting-penting saja. Ya, atau ya itu ditulis kalimat yang sekiranya sudah mewakili isi bacaan. Nah, ini coba kalian rangkum sendiri nih dari sebuah misal satu paragraf nih. Oh, ini panjang nih. Coba saya baca, saya ringkas sendiri. Nah, dari ringkasan yang sudah kalian buat sendiri itu, silakan kalian cocokkan dengan jawaban-jawaban yang ada. Kalau ada jawaban yang mendekati, ya itulah jawabannya. Sampai sini sambung? Bisa dipahami? Bisa. Jadi tadi apa ide pokok? Kalimat Utama. ya, atau inti pembahasan atau kalimat yang mewakili isi bacaan. Kalimat dasar. Kalau ide pendukung apa? Kalimat yang menjadi penjelasan, yang menjelaskan atau memperkuat daripada ide pokok. Ide pokok. Ya, sampai sini bisa dipahami berarti ya? Bisa paham. Ya, ini silakan. Ini yang sebagai contoh ya. Kita coba lihat sejauh mana kemampuan kalian. Ini silakan kalian kerjakan terlebih dahulu soal nomor 1. Nomor 1 dulu ya. Tidak usah ditulis soalnya, tapi langsung ditulis inisial jawaban yang mana ya. Coba. Ya, Bapak kasih waktu nanti lah. Besok di pertemuan yang akan datang, Bapak kasih waktu, Kakak kasih waktu 1 menit lah ya. Karena kenapa? Nanti di UTBK itu tidak ada, ini ada waktunya kan? Di UTBK itu nanti ada waktunya. Ya, jadi mau sepanjang apapun soalnya, kalau kalian sudah melewati waktunya, ya sudah lewat gitu. Ya, silakan dikerjakan.
Ini dikerjakan sampai nomor Satu soal saja, nomor satu saja. Nomor satu ya? Ya, satu-satu nanti kita akan bahas. Baik Bapak. Nanti kita akan bahas. Ini ada. Tidak boleh nanya kawan, tidak boleh googling ya. Karena nanti kalau kalian mengerjakan soal UTBK, apakah boleh googling? Tidak. Kalian langsung dipendang keluar nanti. Apaan kamu googling? Silahkan keluar ke pintu keluar. Ya. Langsung kalian di blacklist, tidak bisa kuliah. Waduh. Ini namanya kalau di Darul Fatah kan di musibah ya. Di musibah. Ini adalah sebuah musibah. Bapak dari lulusan mana Pak? Kalau saya dari ya kebetulan satu virtual apa ya, satu pemahaman juga dari Darul Fatah ini. Sekolah Islam juga kok. Sekolah Islam. Iya. Dari Metro tapi bukan dari. Dari Metro Pak? Iya. Di mana Pak? Di Al Muhsin. Di Muslim. Jadi kamu punya teman dari yang Muslim juga. Oh. Iya. Kelas berapa ya? Dia baru lulus SMA sih Pak. Baru lulus pondok. Jadi dia cita-citanya mau ke Palestina katanya. Cita-cita yang mulia ya. Dia sih yang mulia. Enggak, dia ke Palestina itu mau berperang atau mau membantu saudara muslim yang di sana. Untuk berjihad intinya Pak. Berjihad ya. Ya sudah kalian ini? Sudah Pak. Ya, Sebentar Pak, sebentar Pak. Ya. Baik Pak. Sudah. Ya. Silakan kalian sebutkan bareng-bareng apa itu jawabannya. 1, 2, 3. B. B. Iya B. Kenapa bisa B? Karena tidak C. Nah, itu jawab. Jangan itu bukan jawaban yang menjelaskan. Ya. Karena dia itu termasuk salah satu gagasan politik. Iya. Kalau kita kalau kita ingat tadi sudah dihapus ya. Bapak tulis lagi nih. Ide pokok itu kan ada 4 tadi kan? Ya. Ide pokok. Yang pertama apa tadi? Deduk. D. Ada apa itu deduktif? Itu pokok yang berasal dari awal. Di awal kalimat benar. Selanjutnya adalah induk. B. Apa itu tidak induktif? Induktif adalah ide pokok yang berakhiran di akhir kalimat. Iya, yang berada di akhir kalimat. Kalimat. Yang keempat. Yang selanjutnya adalah campuran. Yang terakhir adalah keseluruhan. Nah, kalau kita melihat di soal yang pertama tadi, berarti ide pokoknya termasuk yang mana? Deduktif, induktif, atau campuran? Kalau menurut saya dari deduktif Pak. Deduktif. Apa berarti? Dari awal kalimat. Iya, awal kalimat. Di situ kan menjelaskan ya di paragraf pertama itu bahwasanya Bawaslu itu apa merilis Indeks kerawanan pemilu. atau singkatnya apa? IKP. Ya. Pada pilkada tahun 2020. Nah, kalau kita lihat di kalimat setelahnya, apakah di situ mewakili isi bacaan atau hanya memperjelas? Itu hanya memperjelas bahwa bukan mewakili saya. Bukan. Nah, kalau di akhir tidak ada kalimat kesimpulan. Tidak. Nah, oh ya ini dicatat lagi ya. Induktif atau akhiran itu biasanya berisi kesimpulan. Oke, Bu. Nah, berarti sampai sini sudah bisa dipahami ya? Bisa. Nah, ya. Berarti ini silakan ditulis dulu. Ya, tulis dulu ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Baik, ini Bapak hapus. Nah, ini sudah ditulis juga kan tadi kan? Sudah ini mah di awal tadi ya. Agak susah juga.
Baiklah, sebelum ini nanti saya coba lagi. Baiklah, sebelum kita tutup, Bapak mau ini dulu nih, mau mengetes kalian ya. Apakah masih ingat? Ya, silakan tanda. Ya, apa itu ide pokok? Baiklah Bapak, ide pokok itu adalah inti pembahasan. Iya benar, tadi Bapak udah lawan. Terus apa lagi selain ide pembahasan? Inti Kalimat ya, kalimat yang merepresentasikan satu paragraf tersebut. mewakili isi bacaan. Jadi sudah sambung semua ya, sudah paham semua ya. Baiklah, kalau begitu Bapak akhiri pergi ke sekolah naik sepeda. Pulangnya nyungsep di sawah. Bilahi taufik wal hidayah. Ilahi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.